Ada rahasia yang jarang diungkap, rahasia yang tidak tertulis dalam buku sejarah, tidak dibisikkan oleh guru di sekolah, dan tidak diajarkan di ruang kelas manapun. Rahasia ini tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari, di balik rutinitas kecil yang tampaknya sepele. 3 kebiasaan kecil. Ya, hanya 3. Tapi 3 kebiasaan ini diam-diam menutup jalan kekayaanmu, seperti pintu rezeki yang terkunci rapat tanpa kau sadari. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah bersabar, tapi rezeki tetap terasa sempit? Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa jalan menuju kekayaan terasa gelap, penuh kabut, dan tidak jelas arahnya? Itulah saatnya kamu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang menghalangi. Dan yang menghalangi itu bukan dunia luar, bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Napoleon Hill pernah berkata, segala sesuatu bermula dari pikiran. Pikiran adalah benih. Seperti benih padi yang ditanam di tanah subur, ia bisa tumbuh menjadi ladang emas. Tapi, jika benih itu busuk, jika tanahnya dibiarkan kering tanpa air, apa yang terjadi? Hasilnya kosong. Begitu pula dengan kebiasaan kecil yang kita pelihara tanpa sadar. Ia ibarat benih busuk yang kita sirami setiap hari. Kebiasaan pertama yang menutup jalan kekayaanmu adalah menunda. Penundaan kecil, menunggu esok untuk memulai. Nanti saja saya menulis tujuan saya. Besok saja saya mulai menabung. Suatu saat saya akan berani memulai usaha. Suatu saat, nanti, esok. Dan tanpa terasa, tahun demi tahun hilang. Penundaan itu ibarat sungai yang berhenti mengalir. Air yang seharusnya membawa kehidupan malah mengendap, berbau, dan menjadi sarang penyakit. Kebiasaan kedua adalah berbicara tentang kekurangan. Mengulang-ulang cerita tentang kegagalan, tentang hutang, tentang sulitnya hidup. Pikiran bawah sadar tidak mengenal bercanda. Apa yang kau ulangi, ia terima sebagai kebenaran. Dan hukum semesta bekerja tanpa gagal. Apa yang kau tanam, itulah yang tumbuh. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Jika setiap hari kau berkata, aku miskin, aku gagal, aku tidak bisa, maka pikiranmu sendiri mengunci pintu rezeki. Kebiasaan ketiga adalah tidak pernah menabung. Bukan soal jumlah, bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal disiplin. Orang yang tidak menabung sedang berkata pada dirinya sendiri, aku tidak percaya pada masa depan. Aku hanya hidup untuk hari ini. Bagaimana jalan kekayaan akan terbuka kalau benihnya saja tidak pernah ditanam? Menabung bukan hanya tentang uang, tapi tentang iman pada hari esok. 3 kebiasaan kecil ini, menunda, berbicara tentang kekurangan, dan tidak menabung, seperti 3 kunci karat yang menutup pintu rezeki. Kau bisa berdoa siang malam, kau bisa bekerja sampai tubuh lelah. Tapi selama kunci itu tidak kau lepaskan, pintu tidak akan terbuka. Namun, dengarkan ini baik-baik. Di balik kegelapan selalu ada cahaya. Bahkan dalam malam yang paling pekat, bintang masih bersinar. Dan begitu pula hidupmu. Luka yang kamu rasakan, kegagalan yang pernah menampar, semua itu hanyalah bayangan. Bayangan yang hilang begitu cahaya dinyalakan. Jangan menyerah. Jangan biarkan kebiasaan kecil merampok masa depanmu. Karena ada pintu rahasia. Pintu yang bisa membawamu dari gelap menuju terang, dari kekurangan menuju kelimpahan. Dan rahasia itu akan mulai terbuka malam ini dalam perjalanan kita. Sebentar lagi saya akan membagikan rahasia inti. Bagaimana iman, doa, dan pikiran yang terarah bisa mengubah seluruh jalan hidupmu. Tapi sebelum itu, izinkan saya meminta satu hal kecil darimu. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, tekan tombol suka. Bukan untuk saya, tapi untuk hatimu sendiri. Dan berlanggananlah agar jiwamu terus dipenuhi cahaya di setiap perjalanan ini. Karena apa yang akan kau dengar berikutnya bukan sekadar kata. Ini adalah cahaya pertama yang menuntun langkahmu. Bayangkan sejenak,
Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah pintu besar. Pintu itu kokoh, terbuat dari kayu tua yang tebal. Engselnya berkarat, dan rantai besi melilit erat gagangnya. Kau tahu, di balik pintu itu ada cahaya, ada kehidupan baru, ada rezeki yang mengalir. Tapi tanganmu gemetar, karena selama ini kau merasa tidak punya kunci. Rahasia Napoleon Hill selalu kembali pada satu hal. Pikiran adalah kuncinya. Pikiran yang terarah, dipenuhi iman, doa, dan keyakinan yang membara. Inilah inti dari penemuan kekuatan batin. Karena sesungguhnya, kekayaan tidak dimulai dari luar. Kekayaan dimulai dari dalam. Apakah kau tahu mengapa doa bisa mengubah jalan hidup? Karena doa bukan sekadar kata-kata. Doa adalah energi batin yang memanggil semesta. Doa adalah autosugesti paling murni ketika hati dan pikiran sejalan. Dan saat iman menyatu dengan doa, semesta ikut berbisik, "Aku kabulkan." Napoleon Hill mengajarkan tentang keinginan yang membara. Bukan keinginan setengah hati, bukan doa yang sekadar diucapkan di bibir. Keinginan yang membara adalah api kecil dalam dada yang terus menyala. Bahkan ketika angin kencang mencoba memadamkannya. Seperti obor yang kau genggam di tengah hutan gelap, api itu menuntunmu melangkah. Apakah kau pernah merasa semesta menutup jalanmu? Kau sudah berusaha, tapi semuanya terasa buntu. Saat itu, tanyakan pada hatimu, apakah api dalam dadamu sudah cukup kuat? Atau kau hanya sekadar berharap tanpa tekad? Kekuatan batin ini ibarat sungai yang mengalir. Jika kau biarkan ia mengalir ke segala arah tanpa arah, ia akan menyebar dan hilang di tanah. Tapi jika kau alirkan ia melalui saluran yang jelas, air itu akan menjadi arus deras yang mampu menggerakkan turbin besar. Begitu pula pikiranmu. Tanpa arah, ia lemah. Dengan arah, ia bisa menggerakkan gunung. Ada satu hal yang sering kita lupakan, pikiran bawah sadar. Itulah gudang emas dalam dirimu. Ia menyimpan setiap kata, setiap perasaan, setiap gambaran yang kau ulangi. Jika kau terus berkata, "Aku tidak bisa," maka pikiran bawah sadar itu menutup pintu rezeki. Tapi, jika setiap hari kau tanamkan autosugesti, "Aku mampu, aku layak, aku berhak atas kekayaan," maka pintu itu perlahan terbuka. Sebentar lagi saya akan membagikan cara praktis bagaimana melatih autosugesti ini. Tapi sebelum itu, tanyakan pada dirimu, seberapa besar engkau benar-benar percaya pada doa yang kau panjatkan? Apakah doa itu sekadar rutinitas atau benar-benar energi yang menggetarkan seluruh jiwamu? Napoleon Hill juga mengajarkan tentang mastermind, sebuah rahasia besar yang jarang dipahami. Mastermind adalah kekuatan gabungan. Saat dua atau lebih pikiran menyatu dalam visi yang sama, mereka menciptakan energi baru yang lebih besar dari sekadar penjumlahan. Seperti api kecil yang bertemu dengan api kecil lainnya, bersama-sama mereka menjadi nyala yang tak terbendung. Itulah mengapa penting memilih lingkungan. Dengan siapa kau berbicara, dengan siapa kau bergaul, itu menentukan energi batinmu. Jika kau dikelilingi orang yang selalu mengeluh, kau akan ikut tenggelam. Tapi jika kau dikelilingi orang yang penuh iman, penuh semangat, penuh visi, energi itu akan menular. Bayangkan sejenak, seorang petani yang menanam padi. Ia tahu tanah subur, ia tahu air tersedia, tapi jika ia menanam benih busuk, apa yang tumbuh? Tidak ada. Begitu pula dengan pikiranmu. Lingkunganmu adalah tanah, kebiasaanmu adalah air, benihmu adalah pikiran. Jika semuanya sehat, ladang emas akan tumbuh. Namun, ada rahasia yang lebih dalam. Rahasia yang bahkan banyak orang yang membaca Napoleon Hill pun belum benar-benar memahaminya. Rahasia yang akan mengubah cara kau memandang setiap hari dalam hidupmu. Dan rahasia itu akan saya buka sebentar lagi.
Sebelum saya membukanya, izinkan saya bertanya. Apa yang kau rasakan saat mendengar ini? Apakah hatimu bergetar? Apakah matamu mulai melihat secercah cahaya di tengah kegelapan? Tulis di kolom komentar. Karena setiap kata yang kau tulis, itu bukan hanya pesan untuk saya, tapi deklarasi untuk dirimu sendiri. Ingat, menulis adalah bentuk autosugesti. Ketika kau menuliskan apa yang kau rasakan, kau sedang menanamkan benih baru di pikiran bawah sadar. Jadi, tulislah sekarang. Apa yang berubah di dalam dirimu setelah mendengar kata-kata ini? Dan bersiaplah. Karena perjalanan ini belum selesai. Kita baru saja menemukan pintu. Tapi sebentar lagi, saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuka pintu itu dengan ritual harian, dengan disiplin, dengan doa dan visualisasi yang akan menyalakan api dalam dada. Namun, jangan terburu-buru, karena rahasia itu baru akan saya buka sebentar lagi. Ada suara kecil di dalam dirimu, suara yang terkadang lembut, terkadang tajam, dan seringkali membuatmu ragu. Suara itu berkata, "Tidak bisa, terlalu sulit. Kamu tidak cukup pintar. Apa gunanya mencoba?" Suara kecil itulah musuh terbesarmu. Bukan orang lain, bukan dunia luar, tapi bisikan ragu dari dalam. Dan disinilah perjuangan sejati dimulai. Napoleon Hill mengajarkan, pikiran harus dikendalikan, bukan dibiarkan liar. Tanpa disiplin, pikiran akan seperti kuda liar yang berlari ke segala arah. Ia bisa membawamu jatuh, terseret, dan hancur. Tapi dengan disiplin, dengan kendali, ia bisa membawamu sampai ke puncak gunung. Maka pertanyaan terbesar untukmu hari ini, siapa yang mengendalikan pikiranmu, dirimu, atau suara kecil yang penuh keraguan itu? Inilah saatnya kau belajar ritual harian. Sebuah latihan jiwa yang sederhana tapi dahsyat. Ritual ini akan menjadi cermin hatimu. Cermin untuk melihat apakah hari ini kau hidup dengan tujuan atau hanya mengulang hari-hari tanpa arah. Ritual pertama, afirmasi. Setiap pagi, sebelum dunia bising dengan pekerjaan dan tuntutan, ambillah waktu sejenak. Tarik napas dalam-dalam, letakkan tangan di dada, dan ucapkan dengan penuh iman, "Aku mampu, aku layak, aku pantas menerima kekayaan dan keberkahan." Jangan hanya di mulut. Rasakan kata-kata itu menyalakan api kecil di dalam dadamu. Rasakan ia menyebar ke seluruh tubuh. Inilah autosugesti. Rahasia pertama membuka pintu rezeki. Ritual kedua, doa dan syukur. Setelah afirmasi, angkat doa kepada Allah. Ucapkan terima kasih atas napas, atas tubuh yang masih bergerak, atas mata yang masih bisa melihat cahaya. Syukur adalah pintu rezeki. Orang yang bersyukur seperti ladang yang selalu subur. Semesta akan menambah air, menambah sinar, menambah benih. Ketika engkau bersyukur, engkau sedang berkata pada takdir, "Aku siap menerima lebih." Ritual ketiga, visualisasi. Bayangkan dengan jelas hidup yang kau impikan. Jangan samar-samar. Lihat dirimu di rumah yang kau inginkan, di pekerjaan yang kau cintai, dengan keluarga yang tersenyum bahagia. Rasakan seolah itu nyata. Napoleon Hill menyebut ini sebagai penggunaan imajinasi. Imajinasi adalah bengkel jiwa, tempat semua kekayaan lahir. Tanpa visualisasi, keinginan hanyalah angan. Dengan visualisasi, keinginan menjadi gambar nyata yang siap diwujudkan. Ritual keempat, menulis tujuan. Ambil kertas, tulis apa yang benar-benar kau inginkan, bukan 100 hal, cukup satu tujuan jelas. Tulis dengan detail. Tulis seolah engkau sudah mendapatkannya. Simpan kertas itu di tempat yang sering kau lihat. Karena setiap kali kau melihatnya, pikiran bawah sadarmu semakin yakin. Ini adalah takdirku. Semua ritual ini sederhana. Tapi jangan tertipu oleh kesederhanaannya.
Karena kekuatan sejati bukan pada besar atau kecilnya tindakan, tapi pada konsistensi. Satu tetes air yang jatuh setiap hari mampu melubangi batu yang keras. Begitu pula disiplin. Jika kau mengulang ritual ini hari demi hari, bulan demi bulan, maka pintu rezeki yang terkunci mulai retak. Namun, kau harus siap. Perjalanan ini tidak selalu mulus. Akan ada ujian. Akan ada hari ketika semangatmu runtuh. Akan ada saat ketika doa terasa kosong, afirmasi terasa sia-sia, dan visualisasi terasa jauh dari kenyataan. Saat itulah ujian iman datang. Apakah kau tetap melangkah meski cahaya belum terlihat? Napoleon Hill menekankan satu hal, ketekunan, persistensi, tidak berhenti meski pintu masih tertutup. Karena setiap ketukan menambah retak di kunci besi itu. Setiap doa menambah cahaya di balik pintu. Setiap langkah kecil, meski tampak sepele, mendekatkanmu pada tujuan. Ingatlah, semesta selalu menguji sebelum memberi. Ibarat padi yang harus menunduk sebelum dipanen. Kau harus melewati masa sabar, masa menunggu, masa di mana imanmu diuji. Jangan takut. Karena semua ujian itu bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Bayangkan ritual harianmu seperti api kecil dalam dada. Kadang api itu redup, hampir padam. Tapi jika kau terus memberi kayu, dengan doa, afirmasi, syukur, visualisasi, api itu menyala lagi. Dan suatu hari, api itu membesar menjadi cahaya yang menerangi jalanmu. Jangan berhenti sekarang. Jangan menyerah hanya karena pintu belum terbuka, karena sebentar lagi saya akan membagikan inti dari perjalanan ini. Rahasia terakhir yang akan mengubah hidupmu selamanya. Bayangkan sebuah pagi baru. Matahari terbit perlahan di balik pegunungan. Udara segar memenuhi paru-paru. Dan di dalam dadamu ada ketenangan yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Inilah gambaran transformasi. Inilah kehidupan baru yang menanti jika engkau benar-benar membuka pintu rezeki, melepaskan 3 kebiasaan kecil yang selama ini menutup jalan kekayaanmu, dan menggantinya dengan disiplin, iman, dan doa. Transformasi sejati bukan hanya soal uang yang bertambah, bukan hanya soal rekening yang penuh. Transformasi sejati adalah ketika hatimu damai, pikiranmu jernih, dan langkahmu mantap. Ketika kau tidak lagi dikuasai rasa takut, tapi kau menguasai rasa takut itu. Napoleon Hill menyebutnya sebagai mastery of fear. Ketika ketakutan menjadi pelayanmu, bukan tuanmu. Bayangkan dirimu duduk di ruang sederhana, tapi penuh cahaya. Anak-anakmu tertawa, pasanganmu tersenyum. Di meja ada makanan yang cukup, dan dalam hatimu ada rasa syukur yang melimpah. Inilah kekayaan sejati. Rezeki yang lancar bukan hanya uang, tapi juga cinta, kebahagiaan, dan kesehatan. Inilah hasil dari iman yang teguh, doa yang tulus, dan pikiran yang terarah. Kau sudah melihat luka, kegelapan, dan cahaya pertama. Kau sudah menemukan kekuatan batin, api kecil yang menyala dalam dada. Kau sudah menjalani perjuangan, disiplin, dan ritual harian. Sekarang tibalah saatnya menerima takdir baru. Jalan hidup yang penuh makna. Rahasia Napoleon Hill, terakhir yang harus kau pahami adalah indera keenam. Ia bukan sekadar panca indera yang kau gunakan setiap hari. Indera keenam adalah intuisi. Bisikan halus dari jiwa. Cahaya batin yang menuntunmu ketika logika tidak lagi mampu memberi jawaban. Indera keenam inilah yang akan menuntunmu ke keputusan besar, ke jalan rezeki yang seringkali tidak terduga. Tapi jangan salah paham. Indera keenam bukan datang dari kekosongan. Ia lahir dari pikiran yang terlatih, dari doa yang konsisten, dari hati yang jernih. Ketika engkau sudah membersihkan cermin hatimu dengan iman, doa, syukur, dan sabar, maka pantulan cahaya semesta akan jelas. Kau akan tahu kapan harus melangkah,
kapan harus berhenti, kapan harus memilih jalur baru. Transformasi hidupmu adalah hasil dari semua langkah kecil itu. Setiap afirmasi yang kau ucapkan, setiap doa yang kau panjatkan, setiap tujuan yang kau tulis, semua menyatu menjadi energi besar yang memanggil semesta. Dan semesta menjawab dengan membukakan pintu rezeki. Bayangkan sekarang, pintu besar itu yang dulu terkunci dengan rantai besi, kini mulai terbuka. Engkau melihat cahaya yang menembus celah-celahnya. Udara segar masuk, suara kehidupan terdengar dari baliknya. Dan ketika pintu itu terbuka lebar, engkau melangkah ke dalam dengan hati penuh iman. Itulah takdir barumu. Takdir baru di mana uang mengalir dengan lancar, bukan karena engkau serakah, tapi karena engkau memberi lebih dari yang diharapkan. Napoleon Hill menyebutnya the habit of going the extra mile. Memberi lebih bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada dirimu sendiri. Memberi lebih dalam doa, dalam disiplin, dalam usaha, dan semesta pun memberi balasan berlipat. Lihatlah hidupmu di masa depan. Kau bangun setiap pagi dengan semangat. Kau bekerja dengan antusiasme, bukan keterpaksaan. Kau tersenyum kepada orang-orang di sekitarmu. Kau sabar menghadapi ujian. Kau bersyukur atas nikmat kecil sekalipun. Dan rezeki mengalir tanpa henti, seperti sungai yang tidak pernah kering. Inilah transformasi. Inilah makna dari 3 kebiasaan kecil yang menutup jalan kekayaanmu. Ketika kau melepaskannya, jalan hidupmu berubah. Dari gelap menuju terang. Dari takut menuju iman. Dari kekurangan menuju kelimpahan. Dan sekarang, izinkan saya berkata dengan sepenuh jiwa, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari jalan hidup baru yang penuh cahaya dan keberkahan. Kau sudah menemukan rahasia yang tersembunyi. Kau sudah merasakan getarannya di dalam dada. Sekarang, langkahmu berikutnya adalah menjaga api ini tetap menyala. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwamu. Bukan untuk saya, tapi untuk jiwamu sendiri. Agar kau selalu diingatkan, selalu dipandu, selalu dikuatkan dalam perjalanan ini. Karena apa yang kita mulai malam ini bukan sekadar video, bukan sekadar kata. Ini adalah perjalanan jiwa. Dan perjalanan ini baru saja dimulai.